Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kapia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga, beserta teman-teman bergabung bersama Kapia kami, Kapia Pesawat, Jalan Tenggilis Selama 3B, nomor 48, Surabaya. Yes! Ku beratap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni segala salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau beriku bahagia, kau tempatku melintang, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku yang Allah, yang sering melupakan-Mu, jadikan aku selamanya dalam sunyi aku bersujud. Menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, tiada yang bisa kulihat, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah dari segala dosa, ketika ku bersujud dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni segala salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah dari segala dosa, saat Engkau limpahkan karunia-Mu, dalam sujud aku bersujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, pemirsa JTV dimanapun Anda berada, dan juga tidak lupa ibu-ibu yang manis-manis. Bu, atur suwun dilem ibu. Tarane elek-elek ya sampean kesinggung. Manis-manis, ayu-ayu, makasih banyak rawuhnya. Semoga saja sampean mulai awal tadi sampai sini berjalan, naik kendaraan, jalan lagi, dijadikan amal yang baik yang bisa kita petik nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah, khususnya ibu-ibu. Namanya orang ini kepingin jadi orang baik. Sing lanang ya kepingin dadi wong lanang sing apik, sing wedok ya kepingin dadi wong wedok sing apik. Apalagi yang sudah bersuami, tentu kepingin jadi istri yang sholihah. Sebab apa? Ad-dunya kuluha mata wa hurmataiha almar'atus sholihah. Dunia itu kesenangan, hiburan. Tapi sebaik-baik hiburan yaitu istri yang sholihah. Baju baru kesenangan, alhamdulillah. Sepeda motor baru, alhamdulillah. Mobil baru, alhamdulillah. Senajan kredit. Punya rumah, alhamdulillah. Semua di dunia ini perhiasan kesenangan. Jalan-jalan ke taman safari, alhamdulillah. Tapi sebaik-baik hiburan yaitu almar'atus sholihah. Istri yang sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kabia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga, beserta teman-teman bergabung bersama Kabia kami, Kabia Pesawat, Jalan Tenggilis Selama 3B, nomor 48, Surabaya. Yes! Nah, kira-kira cirinya apa? Muga-muga mawon ciri khas atau kriteria istri yang solehah, semoga semuanya ada di ibu-ibu. Amin ya rabbal. Yang pertama, wa in amaroha atau atshu. Nah, syarat pertama, kepingin diarani istri solehah, kalau disuruh itu menurut. Ibu-ibu nurut mboten? Temen ta? Nurute tanggal 6 tok apa sampai tanggal tua? Ya Allah, lek tanggal 6 apa maneh dititeni bayarane tanggal 7. Durung-durung iku apa? Bapake durung rawuh wis macak. Mari macak, mari ngono gawe anget-angetan. Sing biasane daster iku pendak suro dikumbah iku. Sing tuku jaman ket Mojopahit iku ditinggal. Gawe klambi sing bersih. Diterima, bojone teko dibukakno. Krana krana tanggal 6. Klambine dicopotno, sepatune dicopotno, kaos kakine dicopotno, celanane.
Iku urusan kok bengi. Sanono arek-arek cilik kok dewasa sebelum waktunya ngore. Itu tanggal muda. Kira-kira Bu, lek tanggal tua terus pundi Bu? Temen ta. Engko ndang tanggal likuran, bapake teko, didoleki gak ono. Nanti makmu, nah, mboy ku mau petan gak mari-mari ket esuk mau. Seneng petan sampean Bu? Ya Allah. Atau kadang-kadang apa? Ketika disuruh menurut itu bukan karena hanya tanggal muda, kadang-kadang krono kemanten anyar. Biasanya kemanten anyar itu dikongkon nurutan Bu. Sumpah bojoku iki lho dikongkon biyen nurutan iki. Nalika kemanten anyar Bu jam 12 bengi. Sikilku tak dekekno nang pangkuane iki lho, dipijeti. Kesel Mas. Bareng wingenane iku tak dekekno nang pangkuane. Terus pun direaksine. Ala anak papate kemenyek. Ya Allah, disembrani. Ini. Jadi kadang-kadang perubahan tadi karena situasi. Kalau bisa, ya taat terus. Bukan hanya disuruh hal-hal sepele. Kadang-kadang kasihan loh bapak-bapak itu. Lek kemanten anyar gak no, isu-isu ditawan. Yang kata-kata Mas, gak no teh, gak no kopi. Kadang-kadang anak siji, anak loro, anak telu, anak limo. Alah tambah tuwek cerewet sampean. Gula iku larang. Sampeyan sing gerang Bu bojo sampean? Temen ta. Muga disuruh taat ya. Gak cuma krono disuruh hal-hal yang enak, yang gak enak juga gitu. Apa itu? Misalnya cuci-cucian. Lek kemanten anyar wakas dikumbah. Kadang-kadang lek kemanten kawak-kawakin apa? Disenggerangi sing lan. Pak aku kesel ndolek ewang ngono lho. Mosok ket mari subuh kora-kora nggih. Waduh resik-resik omah nggih. Umbah-umbah ngeter anak sekolah, engko bengi kongkon lumah-lumah pisan. Sungguh pengalaman. Ya Allah. Itu tadi, mestinya kita jaga kemesraan, ya. Kalau ingin dianggap istri yang solehah, disuruh suami itu taat. Ya. Lek dikongkon sing enakno insyaallah taat. Seumpama sampean dikongkon iki Bu, 500.000 tukokno terang bulan. Terus pundi Bu? Alhamdulillah, terang bulan 15.000 rek, 20.000. Iso-iso itu apa itu? Cicilane seragam lunas ya. Terus nang pikirane terngiang-ngiang, tuku kudu mana. Tapi seumpama Bu dikongkon sing gak ngenakno, umbah-umbahan numpuk, mobil kendaraan reget, bojo sampean niku rada gak enak awak. Terus pundi Bu? Gelem? Temen ta? Alhamdulillah. Disuruh itu taat pada suami. Semono uga kepada orang tua dan mertua itu hanya istilah. Ojo terus marung nolek tanggal 6 dikek dhuwit iki Bu kekno bapakku wong tuamu sithik edang paro edang. Tapi lek tanggal tua terus pundi? Wis gak usah. Anak iku gak aku tok. Iya Bu. Aku anak ragil, bapak mak iku sing njaluk nang mbak yu nang cacak-cacak iku. Ngoten apa ngoten, Bu? Sing guyu pengalaman nih ketokane. Tetap harus taat pada suami kecuali disuruh maksiat. Kemudian apalagi ciri khas berikutnya? Yang kedua yaitu wa inna dzarilaha syarathu. Lek diingetno sing lanang iku nyenengno. Bu, lek diingetno sing lanang nyeneng sampun Bu. Muga. Kadang-kadang ya kumang, ya Allah, lek katene pengajian iki. Meni ya, cek lali lho, meni. Pupuran durung-durung isuk bayang nang kok rek disate nang JTV ngono. Ya Allah, tapi katene turu gobel sing lanang lho. Seragam sejak apa? Daster zaman sapu digawe. Iku sampean buak, nggih. Niku lho daster sing nganggo brambang, nganggo bawang. Itu zaman kompeni sik digawe. Eman. Justru ngono gara-gara ngono sing lanang termehek-mehek. Terkiwir-kiwir. Sekalipun ndak harus baru, harus seyogianya bersih. Syukur-syukur seperti gini. Saya jarang kok bojoku dhewe yang ngono. Ini diantaranya. Tapi berusaha apa? Sekalipun ndak harus baru bersih. Ojo ngono
Mari ngono dielingno sing lanang wis bapak ngene sing lanang ndusel ae ya. Bapak lanang biasa ndusel kok perlu nih. Nang perlu seminggu gak ono pelampiasan yang ngeluh. Ah wong wedok yo ndak jane padha perlune iku, cuma gengsi. Gayane ngantuk-ngantuk gak gelem melek merem. Ya Allah. Dilihat suami yaitu menyenangkan. Ini termasuk pengalaman mana gitu katanya. Ini nyeritain pribadi nih bubu ini, pengantin baru ini. Jadi dilihat menyenangkan. Mas yo ono problem napa mawon jenenge ya keluarga iku ono problem teko wong tuwa, maratuwa, dulur lanang, dulur wedok, IP nggih. Anak sekolah tolong selagi bisa diselesaikan sampean selesaino. Ojo sithik-sithik wadul nang sing lanang. Apa malih sampean ibu rumah tangga. Seyogyanya diselesaikan. Berusaha. Ojo terus sing lanang sik teko diwaduli. Nunggu situasi dhisik, dipeteki dhisik. Sik gelem meteki sing lanang. Tanggal tua? Kadang-kadang ibu-ibu ya Allah, ngrasakno ngladeni sing lanang, kate turu sing lanang dikongkon tambahan. Pak, iku ya umban 3 bag 3 umban. Terus mari ngono ngeten jangan iku mang, aku tak arisan. Wonten sing ngoten. Muga-muga. Amin ya rabbal. Itu tadi. Jadi ciri khas yang kedua kalau ingin dianggap istri yang solehah, ketika dilihat itu menyenangkan, berusaha menahan. Caranya gimana? Ya tadi di samping tekad, perlu vaksinasi rohani. Entah bersebuah sholat sunnah, entah wiritan, entah baca Al-Quran, dzikir pada Allah. Itu semua sedikit banyak mampu, itu tadi sebagai B-komplek kita. Nah, sehingga problem-problem apa-apa itu tidak langsung dicerotno nang sing lanang. Sakno. Kecuali kebalikannya. Barangkali ibu-ibu wanita karier. Ini juga tentu harus ada kesepemahaman dengan suaminya. Bantu mencari keperluan hidup. Ini intinya harus ada titik temu. Gak untuk kalah-kalahan, gak untuk menang-menangan. Engko kadang-kadang sing lanang apa moro nang Surabaya diundat-undat. Pak, awakmu eling rabi biyen niku lho. Cuma bondo katok kolor. Iki omah iki nggone mak, iki dikeki bapak. Nate ngoten Ibu. Muga kadang-kadang wonten lho Bu, kadang-kadang teng daerah kula Ngilis ngriko. Tapi lek sampean mungkin ya ono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naudzu bila wis dadi keluarga iku saling mengisi, saling menutupi kekurangannya. Jangan kemudian apa? Saling membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kabia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga beserta teman-teman bergabung bersama Kabia kami, Kabia Pesawat Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Yes. Biasanya lho nyun sewu, lek tukaran niku saling menutupi apa buka-bukaan. Dikira sampean tok apa? Aku iku ya kesel. Nggih. Wonten sing wonten. Sekali tempo nggih. Jenenge rumah tangga, kalau tidak ada pertengkaran, laksana apa itu? Itu langit tidak
berbintang. Laksana jangan gak ono uyai. Tapi kalau terlalu sering itu juga nggak baik. Sajane tombone sederhana, gak ono sing ijazahi, gak ono sing murui. Tapi kadang-kadang apa? Ya itu tadi, hubungan suami istri itu bisa mengklirkan tadi, nggih. Mari ngono guyang guyu. Mangane kalau dhewe ambek tukaran mbek nyonya aku iku kadang-kadang yo tahu. Jare nyonya aku dijawab ngene. Halah tukaran ngene marune keramas bareng ya. Mari keramas bareng guyang-guyang. Mari maksud dieling-eling. Ya ini dah. Kemudian apa lagi? Ini wayangnya lagu ya. Nah, baik, karena diingatkan kita nyanyi dulu judulnya Sahdu. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Saat kamu di sisiku, hati rasa satu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Bila cintaku terjawab, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Karena aku menyadari siapa diri ini, tak mungkin bagi dirimu mencintai diriku. Tapi bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Bila cintaku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Karena aku menyadari siapa diri ini, tak mungkin bagi dirimu mencintai diriku. Tapi bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kapia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga beserta teman-teman bergabung bersama Kapia kami, Kapia Pesawat Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Yes! Jadi tadi sudah saya sampaikan ciri khas istri yang solehkah yang pertama, disuruh menurut. Yang kedua, kalau dilihat menyenangkan. Yang ketiga, wa in gobang anha nasohathu fi nafsiha wa malihi. Yang ketiga yaitu jika ditinggal suami ini mampu menjaga dirinya dan harta bendanya. Lek sing lanang kerja Bu, jaga kehormatane lan bondo donyane. Ojo sampai apa? Supir, ojo nengah-nengah. Ayo mampir, bojoku gak nang omah. Naudzubillah. Apa ada? Naudzubillah. 1, 2 kalau kita baca di berita karena suaminya itu kerja di luar negeri atau istrinya kerja di luar negeri, ini terjadi. Karena ndak ada pelampiasan tadi. Tapi saya yakin karena tidak ada yang TKI, TKW, insya Allah itu tadi. Makanya apa itu? Seyogyanya seorang suami, seorang istri ini saling tahu kebutuhannya. Masya wong wedok itu, lek ditawani, mboten nggih Bu nggih. Tapi sajane atine iya. Makanya berusaha jaga kehormatannya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bondone yo dijogo, ojo sampai kemudian sing lanang budal, sing wedok ngompreng. Sing lanang iku keluar kota, sing wedok naudzubillah. Ada istilah tante girang nggih. Naudzubillah. Tapi insyaallah senes sampean sedoyo. Lek ningali niki insyaallah 3 ciri khas ini insyaallah ada di semua sampean. Amin. Ketokane ni almar'atu sholihah. Ojo cacat ditontok bojone, tak tontok guyu-guyu. Nyenengno, nggih. Mas yo nang omah ana kreditan panci durung lunas. Wis gak usah dipikir, sing penting mlebu JTV ngaji ambek Mustafa Bisri Iswit. Ada barangkali ada pertanyaan bisa disiapkan itu apa itu? Mic-nya silakan. Ini monggo yang bertanya. Boleh sekitar istri sholihah, bisa juga hal-hal yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Bu, nggih, berdiri, nggih. Nama? Saya Bu Aining dari Muslimat Majelis Taklim Al-Hidayah Lidawetan Lakar Santri. Mau menanyakan bahwa kami seorang istri sering pergi, sering ada acara itu loh. Tapi saya izin itu sudah saya ropel sebelumnya. Misalnya Bapak berangkat, Bapak sebelum berangkat kami sudah izin. Kami nanti ke sana Pak, mau pengajian misalnya kayak gini kan. Bapak kan belum pulang kayak gini ya. Dan saya sudah izin dulu. Apakah itu juga istri sholihah atau tidak? Tak jawab situ-situ aja, biar nggak lali ya. Jadi memang seyogyanya istri ini kalau berangkat keluar rumah izin suami. Kan ini sudah direncanakan kemarin. Dan saya yakin karena saksinya sekampung sampean ini, sa-RT sampean itu, tangga sampean ini menyertai, insya Allah tetap termasuk jadi istri yang sholihah. Seorang suami juga tidak boleh kuis marono mentang-mentang eling Siti Nurbaya ya. Awakmu tak bayari mahare. Kemudian tak turuti dan sebagainya. Seorang suami pun juga tidak boleh arogan, terlalu cengeng, ditinggal bojone sidik mingset. Ya, mbok-mbokan. Iya, ada yang mbok-mbokan suaminya. Insya Allah sudah termasuk
kata izin sampean tadi, izinnya diropel. Nah, kumpulan Pak, Cik Serawung, osok kata ini nang omahe. Kan sing penting suaminya sudah dicukupi. Contoh kebutuhan rohani, kemudian yang lain, baju-baju sudah disiapkan, makannya dan sebagainya. Nah, yang kedua silahkan langsung aja biar nggak lupa, nggih. Yang kedua monggo, nggih. Monggo Bu Guru. Muga-muga bisa menggantikan Pak Bambang Sudibyo Mendiknas. Amin. Sapa ngerti sembatani Gusti Allah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Husnul dari rombongan kegiatan Yasin Tahlil yaitu Al-Hidayah. Rungkut Menanggal. Rungkut Menanggal RT 3 RW 2. Padahal Hidayah ya, gak apa-apa. Enggak apa-apa dong sama ya. Padahal Hidayah, iya nama baik kan itu ya. Di sini kami akan menanyakan Ustadz. Yeah. Tadi kan kriterianya orang soleh apa? Istri yang soleha. Istri yang soleha tadi kan termasuk menurut dengan suami, kemudian selagi tidak untuk maksiat. Iya. Kemudian dan lain sebagainya banyak sekali Ustadz ya. Di sini yang saya tanyakan yaitu misalkan orang perempuan itu punya profesi ya setiap hari dia itu ya baik itu dinasnya kemana gitu ya pokoknya membantu intinya membantu si suami bukan semena-mena untuk mencari nafkah tapi hanya membantu. Kemudian setiap hari itu jarang ketemu dengan suami gitu ya. Setelah itu di situ di kegiatan itu kok pamitnya sudah berangkat mau ngajar dan lain sebagainya ya. Kemudian ada undangan yang sangat mendadak Ustadz. Nah di situ kami kan juga tidak izin ya. Setelah itu langsung aja, mungkin saya ngubungi lewat telepon dan lain sebagainya, tapi gagal, saya melanggar. Dari izinnya yang pertama itu saya langgar yang kedua. Setelah itu di rumah, misalkan si iya gitu dengan si suami, lah ini mau menerangkan dengan suami itu kok kayaknya, lah karena ya itu tadi selalu khawatir dan lain sebagainya karena si istri ya Pak ya, Ustadz ya. Jadi termasuk ini juga yang tadi ditanyakan oleh kelompok Al-Hidayah, ini juga termasuk istri yang solehah apa tidak Ustadz? Kemudian yang kedua saya tanyakan, misalkan begini, si suami itu kasihan melihat si istri karena setiap hari tidak pernah di rumah ya. Kemudian acara pengajian kan sangat baik ya untuk nanti juga mendapat pahala. Si suami mengizinkan aja sudah mendapat pahala. Kemudian si suami ini melarang. Lah, saya itu kadang-kadang itu sudah larangan dari si suami itu saya terjang aja karena benar. Nah, ini bagaimana juga termasuk istri solihah apa tidak? Terima kasih Ustadz. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung biar nggak lupa. Jadi sudah baik sampean kegiatannya pengajian bertanya. Cuma tolong Bu, tolong kepercayaan dari suami ini jangan sampai kemudian apa? Dikhianati. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Selalu dimungkinkan siapapun yang suami dimungkinkan di jalan, di kantor, di mana tergoda. Begitu juga istri. Untuk itu ya saling menjaga, saling kepercayaan itu jangan sampai. Ada cerita sekalipun ditinggal keluar negeri contoh tadi, ada yang kuat. Ada yang ditinggal keluar kota kuat, tapi ada juga jangankan ditinggal keluar negeri keluar kota, di dalam rumah pun kadang-kadang terjadi penyelewengan. Kan ada ya karena kakak beradik serumah dan sebagainya. Ya tentu sekali tempo Bu Haji, Bu Husnul, Bu Guru, calon Mendiknas, amin. Kalau enggak gantikan Bu Fadilah Supari. Oleh wanita kok ini kayak apresiasi ya. Apa itu? Kalau terlalu padat ya tentu kurang objektif. Suami kan punya hak. Sekali tempo ya suami dilayani sebaik mungkin, bukan sekali tempo ya. Seyogianya selamanya. Sekali tempo ketemu dengan jamiah kumpulan perempuan. Kalau semua dihabiskan di luar juga nggak baik. Nggak proporsional itu. Seyogianya adil tadi. Suaminya juga gitu. Hal yang tidak mendesak ya itu tadi mengenai cerita klarifikasi
fatabayanu, suruh tabayun kan kalau ada apa-apa, lihat momennya. Sebab kalau suaminya kadung cembokat, kadung mangkel, itu dikasih pengertian sulit itu. Tapi kalau sudah kolengdon, sudah mandi, sudah ngeledak, dikasih sesuai biasanya, entah makan dan sebagainya, insya Allah penjelasannya itu bisa diterima. Tentu sebelumnya harus punya kesepakatan, komitmen bersama dalam rangka mencari ridho Allah. Sebab apa? Khairun nas angfaulina. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat pada yang lain. Khairun nas mantola umruhu wa khasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu panjang umurnya, baik amal ibadahnya. Begitu juga sebaliknya, wasaun nas, sejelek-jelek manusia itu mantola umruhu wa su'u amaluhu. Dawa umure gak ono ibadahi, gak ono nilainya. Bila. Makanya bagus itu, apa itu? Kita produktif dalam rumah tangga, kewajiban terhadap suami, terhadap anak harus dilaksanakan. Kemudian sisa waktu yang longgar daripada terlalu banyak, apa itu, mengguncing, nonton sinetron dan sebagainya, kurangi itu untuk kegiatan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kabia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga beserta teman-teman bergabung bersama Kabia kami, Kabia Pesawat Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Nani. Saya ingin tanya Ustaz, bagaimana kalau ini seandainya ada orang tua kita yang sakit di rumah sakit, kita minta izin mau menjaga, terus tidak diizinkan karena saudara kita masih banyak, yang lainnya aja, terus kita harus bagaimana harusnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan ini keluarganya kan banyak menjaga. Saya teringat Rasulullah dulu itu pernah diwaduli karena ada sahabat ini orang tuanya sakit. Istri ini izin, ternyata oleh suaminya tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Sampai sakit parah tidak diizinkan, sampai meninggal tidak diizinkan. Ini sajane secara logika kan kebajet nggih. Bojoe opo sih? Mulai loro, nemen meninggal ndak boleh takziah. Kemudian diwadulno nang Rasulullah. Jawab Rasul apa? Gara-gara ketaatan istri yang solehah tadi kepada suaminya menjadikan orang tua tadi segala dosanya diampuni oleh Allah. Amit ya, jangan tersinggung. Begitu besarnya hak suami, seandainya manusia boleh sujud sama manusia, itu istri suruh sujud pada suami. Kalau sampean longgar, sampean beli, diantaranya kitab yang menunjukkan begitu besarnya kewajiban istri terhadap suami atau haknya suami terhadap istri. Tapi paling enak lagi ya sama suaminya jenguk, masuk saknyuan ya. Saknyuan, terus maruno ya lek iso diamplopi, aja cuma seperti sampean ngendangi koncone. Muga-muga waras Al-Fatihah. Berikutnya ngendangi Al-Fatihah. Kakean Fatihah jari si mati, aku nggak cepet mati tambahan iki. Sampean sithik-sithik urunan ya.
kadang ngenteni loro baru dikirimi apel. Mumpung seger waras sih lho sini. Mumpung seger waras itu gak ono oleh-oleh. Engko kadung asam urat digawakno bebek. Karo diabetes digawakno semongko nggih. Mumpung seger waras iki. Elis Mas Indra. Seger waras iki. Ruwe jenenge kitok e. Ru Mas Andi kameramen tapi gak nang kene. Itu tadi. Jadi ketaatan istri melihat apa yang diceritakan di dalam hadis tersebut justru diampuni. Tapi insya Allah di dalam kehidupan kita lah ono ngono kita kadang kebacute. Iya, suami begitu kan kenemenen itu. Tapi semoga saja semuanya termasuk alil jannah. Amin. Ahli swargane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang lain lagi? Nah, masih ada waktu ini. Ya, monggo. Yang merasa cantik monggo. Ini yang mirip siapa ini? Maya Ahmad. Nggih, monggo Mbak. Nggih, monggo nggih. Nggih. Iki lagi Daroyani iki. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Ibu Yuyun dari Pengumpulan Istighosah Azhara Sambiroto Sepanjang mau menanyakan sebagai seorang istri yang merasa ingin punya rasa takut kehilangan seorang suami, mungkin suaminya takut punya will gitu mungkin. Oh, khawatir suaminya punya will. Prasangka buruk pada suami itu apakah seorang istri itu berdosa apa enggak? Itu aja. Jadi ini kekhawatiran seorang istri, ini suaminya punya will atau PDI. Apa itu? Persatuan dua istri. Nah, itu wajar, tidak berdosa hukumnya. Justru itu bentuk daripada cinta. Memang satu sisi apa itu? Kompetisi. Seorang perempuan ini kompetisi. Seandainya ada gejala suaminya itu puber kedua, ya seyogianya mengimbangi. Nah, sampai lebih tahu entah kebutuhan rohani dan sampai juga tahu seyogianya istri itu ojo ngobrol-ngobrol di rumah ya. Nah, itu salah satu cara supaya tidak ada alasan suami untuk nambah istri. Makanya saya pun juga semoga saja tidak sampai seperti yang sampean khawatirkan itu tadi. Makanya istri saya ngawal terus ngalor ngidul. Nang tanah air dikawal, nang tanah suci dikawal. Jarine jamaah, "Bah, umi nderek." Iya, soalnya aku popokku kadung dicengitno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kabia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga beserta teman-teman bergabung bersama Kabia kami, Kabia Pesawat Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Yes. Ada yang lain, monggo? Nggih, enggak apa-apa. Saya tanya, nggih. Nama saya Bu Mujiati. Sama dari... Mulyono? Oh, Peto kok Mulyono? Bu Mujiati. Oh iya. Dari rada bolot nih. Nur Hidayah, Lakar Santri. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menyikapi jikalau suami kita kejam? Sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Aduh. Ya Allah. Kalau dijadikan istri solehah, bagaimana cara menyikapi? Apa kita diam atau gimana? Ya Allah. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki seandainya apa pengalaman pribadi nih? Seandainya ya. Naudzubillah, semoga aja suaminya menyayangi, sangat menyayangi. Dadi lek blonjone umumnya 2 juta, sampean dikek 10 juta sebulan. Mau? 20 juta sebulan mau? Duwe sapa? Jadi memang berat ya kalau seandainya dapat suami yang temperamental. Ya memang seyogianya ya apa itu konsultasi, apa sebabnya? Ya mungkin kalau jiwanya perlu proses perubahan tadi untuk pembentukan pribadi-pribadi yang islami. Tapi manakala bisa misalnya dikurangi makan daging, sate katanya itu bisa apa? Darah tinggi. Ojo turun marono akal-akalan. Lho Ustaz, macan itu sabendino mangan daging, kok gak darah tinggi? Iku lak kartolowan bulian, basemanan itu ya. Di antaranya itu tadi. Sementara cukup ya Bu ya, nanti kita jawab off air ya, karena ini sudah selesai. Semoga saja apa yang kita bicarakan itu jadikan ilmu manfaat barokah. Kita tutup dengan doa, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin na'imin hamdan ya muwayyukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakil isal karitil musanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma'alimna bima yanfa'una wa zidna uluman katsira warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan wasi'a wa shifa min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah kang maha kuwasa, sampeyan sepunten sekabehane dosa sing sering dilakoni saben dina, terutama ngrasani tangga lan kanca. Tansah muga-muga khusus sing purun hadir saat menika, muga-muga kathah bondo kathah arta saya gambil kisah teng Mekah mriku, kok gambil malih kisah teng Mekah mriku, anak putu gambil kisah teng Mekah mriku, nyempurnakno rukun Islam kelima, dadosaken tiyang sing bejo, dadosaken tiyang mulya keperek kelinci Nabi teng swarga. Ya Allah kang maha welas, sampeyan tebahaken saking sifat malas, muga-muga ibadah so kerja tansah akas, so amal ibadah tansah ikhlas, awak lahir batin muga-muga tansah waras. Bila wonten problem masalah muga-muga ndang tuntas, bila wonten cicilan utang muga-muga ndang lunas. Ya Allah slametaken saking kanca sing buas, ya Allah slamet kanca sing beringas, pangkal sumpek jengkel muga-muga jablas amblas bablas. Oh my God, please make our mouth like to recite your name, like to read the Holy Quran, like to read the Salawat and other goodness. Oh my God, please give us high practice in the word and also in the after. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina duit kata kasanah, Rabbana atina tabungan kata kasanah, Rabbana atina deposito kata kasanah, Rabbana atina mobil kata kasanah, Rabbana atina kos-kosan kata kasanah, Rabbana atina perhiasan kata kasanah, Rabbana atina bondo dunyo kata kasanah, Rabbana atina tanah sawah kata kasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar jannatul abrar. Ya asli sampeyan bicara salajina Muhammad sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah amin. Ngapunten bilih wonten sing kirang nyeceki kasair rembak kusri ngomong ilaliko bila taufik walhidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai jaminan bahagia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kabia Pesawat berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap pastikan Anda, keluarga beserta teman-teman bergabung bersama Kabia kami, Kabia Pesawat, Jalan Tenggilis Selama 3B, nomor 48 Surabaya. Yes!